Hari ini, sejarah mulai mencatat kisah baru. Anonim. Almeira mengirimi Sia pesan singkat, meminta izin untuk menghubungi sahabat yang dikenal sejak mereka duduk di bangku kuliah. Ia tengah menikmati makan siang di kantin rumah sakit, dan hanya sendirian. Almeira benar-benar butuh bantuan dari sahabat terdekatnya. Sia, izin telepon, sibuk nggak? Tidak perlu waktu lama bagi Almeira, pesan yang ia kirim langsung dibalas dalam hitungan beberapa detik. Lagi santai di rumah, ayo telepon aja. Setelah mendapatkan izin dari Sia, Almeira pun segera melakukan panggilan dan terjawab dengan suara Sia yang berada di seberang sana. Halo dokter cantik, gak biasa banget, jam istirahat di rumah sakit dipakai untuk nelpon aku. Almeira tertawa kecil mendengar ucapan sang sahabat. Kali ini aku yang minta bantuan ke kamu. Bisa nggak sore nanti kita ketemu di kafe yang kemarin? Ada yang ingin aku ceritakan ke kamu. Boleh banget, Al, jawab Sia berantusias. Kebetulan aku lagi free, bosen juga di rumah sampai hari pernikahan tiba. Nah, aku luang banget buat ketemu kamu. Beneran bisa sih? Iya beneran lah. Yang pasti ketemunya setelah kamu pulang dari dinas. Tapi nggak apa-apa sih aku tunggu kamu di kafe. Nggak masalah. Pokoknya kabari aja kalau udah gerak dari rumah sakit. Oke? Aku jadi nggak enak nih sama kamu. Ya ampun Al, kita temenan udah bertahun-tahun loh. Tapi tunggu dulu. Ini mau cerita tentang apa? Someone. Kalau aku cerita di telepon panjang banget sih, takutnya kamu bosen. Kapan sih Al aku pernah bosan denger cerita kamu? Ada-ada aja. Ya udah sesuai kesepakatan setelah asar nanti aku kabari lagi ya. Bukan seharusnya aku ya yang ngabarin kamu sih, tanya Almeira. Keduanya tertawa bersama setelah mendengar perkataan Almeira. Sebelumnya makasih banget sih bersedia ketemu sama aku. Sekarang jam istirahat udah habis, aku masuk kerja sebentar. Oke Bu Dokter, selamat beraktivitas ya. Semoga pasiennya segera sembuh. Amin, kamu juga segera kelar pendidikan kedokteran spesialisnya, biar bisa ketemu aku lagi di rumah sakit. Hehehe, siap Al. Oh ya, kemarin Mas Hanif sempat tanya kamu loh. Tanya apa? Almeira bangun dari kursi kantin, yang tadinya ia duduki. Dia tanya, katanya kamu itu anak keberapa? Aku jawab kalau kamu anak bungsu dari 2 bersaudara. Setelah itu nggak ada tanya lagi sih. Oh, bibir Almeira membulat. Kiranya dia tanya apa gitu. Ya sudah deh, aku harus masuk kerja. Oke Al, sampai ketemu nanti ya. Siap sih. Panggilan selesai. Almeira kembali mengenakan jas dokter miliknya, lalu berjalan menuju ruang kerjanya. Sebenarnya saat Sia masih dinas di rumah sakit yang sama, mereka sangat dekat, sehingga Almeira pun tidak harus merasakan kesepian. Namun setelah Sia memutuskan untuk mengambil spesialis, maka sampai detik ini, Almeira belum benar-benar memiliki teman dekat yang bisa diajak bertukar isi kepala selayaknya Sia. Tapi tetap, Almeira memiliki hubungan sesama teman satu profesi. Hanya saja ia tidak bisa berbaur terlalu intens. Assalamualaikum. Sapaan dari arah belakang membuat perempuan itu menghentikan langkah, memutar kepalanya dan mendapati lelaki dengan jas putih yang sama persis seperti milik Almeira. Waalaikumsalam Dokter Raihan, baru balik ke rumah sakit ya? Sautnya Rama. Iya dok, selesai makan siang di luar. Kepala Almeira pun mengangguk beberapa kali, lalu berjalan pelan membarengi langkah Dokter Raihan. Sejak Dokter Sia resign, saya lihat Dokter Almeira sering sendiri. Perempuan itu tertawa santai, namun membenarkan ucapan sang lawan bicara. Iya nih dok, kebetulan memang sulit untuk saya mendekatkan diri kepada rekan-rekan yang lain. Ia merapikan jilbabnya yang terkena embusan angin. Tapi bukan berarti saya tidak punya teman. Hanya saja untuk jadi sedekat Sia, rasanya saya seperti mengkhianati persahabatan saya dengan Dokter Sia. Lelaki di sebelah Almeira pun ikut menguntai tawa. Berarti dokter ini tipe orang yang sangat setia, sangat menghargai persahabatan, walaupun saat ini sedang tidak bersama dengan teman dokter.
Wah, saya juga nggak tahu kalau dikatakan setia. Padahal biasa aja sih, saut Almeira lagi. Semoga saya bisa menjaga ukhuwah yang terjalin antara saya dengan Zia. Itu saja. Ngomong-ngomong, Dokter Al sudah ada calon suami belum? Kalau sudah ada, pasti sangat beruntung lelaki itu. Lelaki yang bisa mempersunting dokter. Beruntungnya di mana, Dok? Timpal Almeira sedikit penasaran. Ya, dengan kualitas dokter yang cerdas, terus setia, cantik, penuh kelembutan, terkenal lagi di seantero rumah sakit. Siapa sih yang gak mau dengan dokter? Wah, ini sepertinya Dokter Raihan deh yang melambungkan saya. Tidak seperti itu. Bahkan sampai detik ini, saya tidak merasa sebegitu terkenalnya di rumah sakit. Biasa aja, Dok. Seperti yang lain kok. Langkah mereka sudah masuk ke dalam ruangan, yang mana tampak orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Tapi saya serius, Dokter Al. Misalnya dokter bersedia, saya ingin sekali menjadi teman dekat dokter, seperti Dokter Zia. Bukan saya tidak mau. Saya sangat senang kalau ada seseorang yang ingin berteman dengan saya. Tapi Dokter Raihan ini lelaki. Batasan berteman dengan lelaki itu ada banyak sekali, Dok. Saya tidak ingin jadi salah paham dengan kedekatan saya nanti kepada dokter, karena perempuan ini sensitif dan lelaki terkadang tidak peka. Setelah menyelesaikan ucapannya, Almeira tertawa ke arah Raihan. Sebab saya sudah sampai di ruangan, saya izin masuk ke dalam dulu, Dok. Lelaki yang masih berdiri di depan pintu ruangan kerja Almeira pun menganggukkan kepala, mempersilahkan langkah Almeira untuk masuk ke dalam. Silahkan, Dok, terima kasih telah bersedia mengobrol dengan saya sampai di sini. Tidak masalah, Dokter Raihan. Senang juga bisa berbincang sebentar dengan dokter. Tubuh Almeira pun ditelan ambang pintu sampai tertutup secara sempurna. Ia segera merapikan penampilannya di depan kaca, memperlihatkan raut wajah sebentar, lalu tersenyum kecil. Sebenarnya apa yang dikatakan Dokter Raihan barusan memang benar adanya, bahwa ia sangat terkenal di rumah sakit, dengan prestasi, keramah tamahan, juga wibawa yang Almeira miliki. Sebab itu banyak lelaki yang memilih untuk mundur atau sungkan ketika mereka berpapasan. Ia menarik nafas pelan, lalu dihembuskan dari rongga hidung. Di pantulan kaca, Almeira semakin terpaku lama, mengingat kembali ucapan sang papa tadi malam, yang memperkenalkan Atar, anak dari teman papanya, untuk dita'arufkan dengan dirinya. Sebenarnya setelah mencari beberapa latar belakang dari lelaki itu, Almeira merasa bahwa ada beberapa kecocokan yang menjadi kriteria selama ini. Namun tetap saja, ada satu poin yang harus ia tanyakan nanti, ketika benar-benar telah mengenal Atar lebih jauh. Sebab ada salah satu artikel yang memuat tentang hubungan Atar bersama artis muda di Indonesia, yang saat ini sedang naik daun. Apakah artikel di media itu benar? Almeira masih belum tahu. Dokter Almeira. Sebelum menemui Zia di kafe, Almeira menyempatkan diri mampir ke salah satu minimarket untuk membeli air mineral. Tenggorokannya terasa kering. Namun saat ia keluar dari minimarket, matanya sedikit menyipit mendapati lelaki yang baru saja keluar dari mobil. Tetap berada di sebelah mobil milik Almeira. Lelaki itu tidak asing, sebab ia pernah satu kali bertemu beberapa hari lalu. Lelaki itu pun tersenyum ketika mendapati tubuh perempuan yang berjalan menuju ke arah mobil miliknya di sebelah. "Sore Almeira," sapa Hanif lembut nan sopan, seakan-akan telah mengenal perempuan itu cukup lama. "Sore kembali, Mas Hanif. Tidak sengaja ketemu di sini." "Hehehe, iya Mas, saya sedang istirahat sebelum arah pulang." "Oh, sudah pulang dinas ya?" Mata Hanif langsung mengarah ke pergelangan tangan, di mana jam tangannya melingkar. "Sudah Mas," jawabnya pada Hanif. "Mas sendiri baru pulang kuliah?" "Tidak, saya baru selesai meeting." Kepala Almeira dianggukkan. "Kalau gitu saya izin undur diri ya Mas, kebetulan sedang ditunggui seseorang." "Silahkan." Almeira pun bergegas meninggalkan lelaki yang tadinya terlibat beberapa percakapan dengan dirinya. Sesampainya di dalam, ia meletakkan kresek berisi minuman dingin, juga air mineral ke sebelah. Matanya kembali mengarah kepada tubuh lelaki yang berjalan menuju pintu masuk minimarket. Tatapannya penuh kepada Hanif.
sampai ia sadar bahwa apa yang ia lakukan sudah sangat salah. Kalau dia sempat menanyakanku, pertandanya dia penasaran kan, ujar Almeira kepada dirinya sendiri. Ah sudahlah, ini hanya kebetulan saja yang memihak kepadaku dan Mas Hanif. Ia pun menghidupkan mesin mobil, memutar setir dan meninggalkan area parkir minimarket menuju ke kafe di mana Zia berada. Katanya sudah menunggu sekitar 30 menit lalu. Sampai mobil Almeira benar-benar menghilang, hanya menyisakan debu saja. Barulah tubuh Hanif berputar ke arah belakang, memandang tempat di mana tadi ia dan Almeira terlibat percakapan. Senyumnya teruntai sempurna. Entah mengapa melihat wajah cantik sang dokter itu seperti memberikan satu energi yang tidak pernah Hanif rasakan. Sekalipun beberapa kali ia pernah kagum kepada perempuan, di saat ia sedang menempuh pendidikan maupun menemui beberapa klien yang kebetulan seorang perempuan dengan pesonanya masing-masing. Tapi mengapa Almeira berbeda dengan hijab panjangnya, tutur katanya, bahasa yang lemah lembut, serta sikap yang sangat santun, membuat Hanif merasa bahwa Almeira benar-benar istimewa. Sesuai dengan yang Zia katakan di saat mereka masih duduk di bangku kuliah. Mas Hanif, aku punya teman dekat yang Masya Allah banget deh. Menurut aku dia cocok banget dengan Mas. Sama cerdasnya, terus cantik dan tampan. Aku bisa lihat kalau vibes kalian itu positif banget. Namanya Almeira, teman satu jurusan aku dan dia terkenal banget di kampus. Tapi satu yang bikin aku mau berteman dekat, dia nggak pernah melibatkan diri dengan hubungan yang bukan ada tujuan jelas. Jadi, Al ini membatasi pertemanan dengan lelaki. Kalau bukan urusan tugas maupun kuliah, seandainya Mas Hanif bisa dapat Almeira, teman aku ini, beruntung banget deh. Beruntungnya dunia akhirat, percaya sama aku. Perkataan beberapa tahun silam itu masih terekam jelas di kepala Hanif. Zia yang mengatakan ketika mereka sedang berlibur ke Paris dan tidak sengaja menunjukkan wajah Almeira yang berada di galeri Zia. Untuk sekarang memang ada beberapa perubahan, yang mana Almeira sendiri tumbuh menjadi perempuan dewasa. Sedangkan di masa lalu, ia hanya seorang mahasiswa yang tampilannya begitu polos. Tapi Hanif akui bahwa kecantikan perempuan itu benar-benar tidak pudar. Setelah menembus kemacetan yang cukup panjang, akhirnya Almeira bisa menghela nafas lega ketika mobilnya berada di deretan parkiran kafe, yang mana di sebelah kanannya adalah mobil milik Zia. Ia pun segera berkemas, memastikan jam yang saat ini menunjukkan angka 5.30 waktu Indonesia Barat, yang artinya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Maka ia pun harus mengejar waktu untuk bisa bertemu Zia lebih cepat. Sampai di lantai 2 dan mendapati Zia tengah asyik dengan laptop di meja. Al, perempuan itu menyadari keberadaan Almeira dan menyambutnya dengan hangat. Maaf banget sih, ya Allah jalanan macet panjang. Luah Almeira dengan nada penuh penyesalan. Ya ampun Al, bisa nggak sih santai aja? Aku nggak masalah kok mau kamu telat berapa jam. Nggak beban juga. Toh di sini ada musola. Kalau azan ya sholat di sini. Perempuan itu hanya meringis. Walaupun Zia tidak mempermasalahkan, namun Almeira tetap tidak enak hati. Al, tadi aku udah pesan minuman untuk kamu juga, tapi keburu nggak dingin. Jadinya aku yang minum. Kamu pesan aja lagi. Oke sih, tadi aku ketemu Mas Hanif di depan minimarket. Katanya dia baru pulang meeting. Mata Zia langsung mengarah kepada Almeira. Serius? Wah, terus kalian ngobrol. Ngobrol sebentar, gak lama aku pamit ke sini. Almeira mendudukkan diri di hadapan Zia, sembari melihat beberapa menu yang tersedia. Terus gimana Al? Apa nih yang mau kamu discuss sama aku? Sebentar sih, aku pesan dulu. Matanya mengarah kepada Zia sebentar, lalu menulis pesanan miliknya. Perempuan itu tertawa kecil. Oke, setelah beberapa menit, memilih beberapa menu untuk menjadi teman santai mereka sore ini, akhirnya Almeira pun membuka perbincangan kembali. Sebenarnya aku sedang dilema sih. Dilema kenapa? Tentang lelaki yang dipilih oleh keluarga. Ya, lelaki itu memang pilihan orang tua aku.
Tapi sebenarnya ayah dari lelaki itu yang menawarkan anaknya ke aku, melalui papa. Orang tuanya approve sih, katanya secara nasab dan latar belakang mereka semua terjaga. Kata Mbak Ina juga, lelaki itu cocok sama aku, karena hampir mengimbangi dengan apa yang aku harapkan. Walaupun sebenarnya belum begitu masuk kriteria. Memangnya kriteria kamu seperti apa? Sebenarnya aku mencari lelaki yang tidak hanya pintar dalam urusan duniawi. Walaupun secara pendidikan tidak bervalue, apalagi yang disodorkan papa ini adalah lelaki yang dengan latar belakang pendidikan di luar, di Singapura. Tapi aku butuh lelaki yang bisa menjadi imam dalam keluarga, yang punya kemampuan untuk membina pernikahan. Sedangkan aku belum tahu apa-apa mengenai lelaki yang dipilihkan oleh papa. Harus cari tahu dong, Al. Makanya sih, aku minta bantuan dari kamu untuk cari tahu tentang lelaki yang akan disandingkan. Kalau benar nanti kami ada jodoh. Siapa namanya? Atar, direktur di perusahaan kilang.com. Ya, itu aku sampaikan dari awal, kalau mereka keluarga konglomerat. Dia ini hanya meneruskan perusahaan dari orang tuanya. Bagus dong, Al, secara materi kamu sudah aman. Memang sih, secara materi sudah aman. Tapi bagaimana kesanggupan dia menjadi seorang suami? Itu yang penting. Oke, Sia menjentikkan jemarinya ke arah Almeira. Tenang aja, nanti aku bakal bantu kamu buat cari informasi tentang Atar ini. Dan sebisa mungkin, aku kuliti sampai akar-akarnya. Kamu tahu kan, kalau aku detektif terhebat semasa di kampus. Hahaha, maka dari itu sih, aku minta bantuan dari kamu. Aku ada bacaan artikel dan itu sekitar 1 tahun lalu. Yang mana Atar ini memiliki hubungan khusus dengan salah satu artis muda di Indonesia. Dan artis muda itu terkenal banget. Aku takut ada hal yang gak aku harapkan. Mengacau semua. Serius, masa sih sehebat itu Atar? Sia segera membuka halaman pencarian di internet, lalu menuliskan nama Atar di sana. Nama lengkapnya siapa? Banyak banget nih kalau aku nulis Atar aja. Atar Hanung Irsyad. Mata Sia fokus kepada hasil dari pencarian. Sampai bola matanya terbelalak lalu diarahkan kepada Almeira. Al, serius ini orangnya. Ini sih sudah tipe kamu banget. Tampan, cerdas, punya kedudukan. Sia berdecak kagum. Tapi kita nggak tahu sih gimana dengan imannya. Aku sempat goyah setelah tahu dia ada foto dengan artis cantik itu. Berarti dia pernah menaklukkan hatinya kepada perempuan lain. Bukan berarti juga dia nggak bisa memperbaiki niat untuk beribadah melalui pernikahan, Al. 1 tahun yang lalu, di tahun ini kita nggak tahu dia seperti apa. Bisa jadi Allah telah hapuskan perasaan cintanya, mengosongkan segala bentuk urusan perasaan, dan dipertemukan dengan kamu yang solihah. Aku belum solihah sih, berat rasanya menyandang perkataan seperti itu. Kamu ini, ia menepuk pelan pundak Sia, dan lawan bicaranya hanya terkekeh. Tapi itu benar, soal aku gak pernah bosan bilang kalau kamu itu solihah. Makanya Mas Hanif langsung tanya ke aku, kalau Almeira itu anak keberapa. Sebenarnya dia tertarik ke kamu, Al. Tertarik aja, bisa jadi karena kagum atau terlalu sering mendengar cerita kamu. Jadinya penasaran. Ya benar sih, dari penasaran itulah muncul adanya perasaan ingin tahu banyak hal. Tapi Mas Hanif tidak seperti itu, sambung Almeira. Sok tahu, bibir Sia mengkerucut ke arah Almeira.